Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, bertemu kembali dengan saya, Dr. Yan. Hari ini, viewer kita, subscriber kita, dengan ID user JG6 menanyakan, Dok, saya mau bertanya, kenapa pada saat saya selesai berhubungan, selalu mengeluarkan darah? Sahabat sekalian, ketika seorang pasangan melakukan hubungan seksual, bersanggama, atau bahasa medisnya adalah coitus, kemudian mengeluarkan darah, itu istilah kita adalah perdarahan pasca sanggama, atau juga disebut contact bleeding, atau juga disebut postcoital bleeding. Coital itu berhubungan seksual. Sebelum saya membahas khusus tentang perdarahan pasca sanggama, saya jelaskan dulu sumber-sumber yang bisa mengakibatkan perdarahan pada jalan lahir. Sahabat sekalian, tentunya gampang dipahami bahwa darah atau perdarahan pada organ wanita yang rutin terjadi adalah darah menstruasi. Kenapa ini saya sebut? Karena bisa saja perdarahan pasca sanggama itu berkaitan mungkin karena pola haidnya yang tidak teratur. Misalnya setelah haid bersih, tapi ada perdarahan di antara dua haid. Sehingga ketika seseorang berhubungan, yang dirasakan adalah keluar darah. Padahal sebenarnya memang dari darah haid. Kemudian yang lanjutan adalah bahwa perdarahan di dalam melalui vagina bisa berasal dari berbagai tempat. Yang pertama adalah dari rahim, artinya dari kandungannya. Ya, tadi yang saya ulang dari darah menstruasi tadi. Yang kedua adalah perdarahan yang disebabkan dari mulut rahim. Nanti saya tunjukkan gambar sehingga bisa gampang dipahami. Dan yang ketiga adalah akibat atau karena ada sesuatu di vaginanya. Jadi saya ulangi bahwa perdarahan pasca sanggama bisa terjadi karena darah itu berasal dari rahim, yang kedua dari mulut rahim, dan yang ketiga dari vagina. Nah, sehingga ketika ada perdarahan pasca sanggama memang harus dipastikan nih, harus diperiksa sumber perdarahannya dari mana. Apakah dari rahim, apakah dari mulut rahim, apakah dari vagina. Nah, sekarang kita kembali ke pertanyaan awal. Tadi dikatakan bahwa setiap kali berhubungan keluar darah. Nah, dari pernyataan ini kelihatan bahwa kemungkinan bukan dari darah menstruasi. Karena sangat jarang wanita yang memang pola haidnya begitu kacaunya, sehingga sepanjang siklus itu setelah selesai haid, kemudian di antara dua haid itu selalu flek-flek, itu sangat jarang. Memang ada tapi jarang sekali. Sehingga pada kasus ini darah yang berasal dari rahim, yang berasal dari darah menstruasi, kemungkinan besar tidak. Karena disampaikan oleh penanya kita selalu berdarah ketika berhubungan seksual. Sehingga saat ini kita anulir bahwa kemungkinan bukan dari darah haid atau karena ada perdarahan flek-flek spotting di antara dua haid. Sehingga sekarang tinggal ada dua macam nih penyebabnya. Apakah dari mulut rahim atau apakah dari vagina. Sahabat sekalian, ketika perdarahan itu dari vagina, penyebabnya sebenarnya tidak cukup banyak. Misalnya adalah karena radang atau karena infeksi. Atau misalnya ada penyakit, misalnya prakanker atau kanker dari vagina. Dan itu biasanya pasien sudah aware. Aware artinya sudah punya gejala, misalnya keputihan berulang, berhubungan nyeri, dan sebagainya.
Sehingga tahap kedua, kemungkinan besar dari vagina itu juga kecil. Sehingga tinggal satu nih yang perlu diwaspadai, yaitu apa? Perdarahan yang berasal dari mulut rahim. Sahabat sekalian, kenapa kita harus rinci satu persatu ini? Karena biar kita tepat memahami dan tepat menentukan diagnosanya sehingga tepat tata laksananya. Sehingga saya ulangi bahwa pada kasus ini kemungkinan proporsi terbesar adalah perdarahan yang diakibatkan dari mulut rahim. Nah, ini ternyata memang harus waspada. Kenapa demikian? Karena memang kasusnya paling banyak. Sekarang kita bahas satu persatu, hal-hal apa, penyakit apa yang bisa menyebabkan perdarahan pasca sanggama atau postcoital bleeding yang asalnya dari masalah di mulut rahimnya. Yang pertama adalah adanya sesuatu yang tumbuh di mulut rahim. Kita jelaskan yang awal dulu, misalnya adalah adanya polip. Kita bicara yang ringan dulu nih. Polip atau daging tumbuh di mulut rahim, pada keadaan tertentu itu juga bisa perdarahan pasca sanggama. Yang kedua adalah myoma Geburt. Nanti saya tunjukkan gambarnya. Myoma Geburt adalah adanya myoma uteri, tumor jinak dari rahim, tapi dia menonjol keluar dari mulut rahim. Sehingga hal ini juga bisa menyebabkan perdarahan. Nah, yang lain adalah cervicitis. Apa itu cervicitis? Adalah radang pada mulut rahim. Nanti saya tunjukkan gambarnya lagi biar bisa gampang dipahami. Cervicitis ini bisa cervicitis akut, infeksi yang akut misalnya oleh bakteri, oleh kuman, oleh jamur dan sebagainya. Pada cervicitis yang berat bisa menyebabkan postcoital bleeding. Atau yang kedua adalah cervicitis kronis yang sering disebut erosio portionis atau ada erosi dari mulut rahimnya. Ini pada beberapa kasus juga bisa menyebabkan perdarahan pasca sanggama. Nah, yang terakhir ini yang paling penting, yaitu kemungkinan adanya prakanker atau bahkan kanker dari serviks atau kanker dari mulut rahim. Sahabat sekalian, nanti saya share fotonya berbagai tahapan dari prakanker. Prakanker adalah tahapan sebelum terjadinya kanker serviks. Dan prakanker ini ada 3 tahapan. Prakanker derajat 1, derajat 2, dan derajat 3. Setelah itu baru menjadi kanker serviks. Dan kanker serviks baru disebut stadium 1, 2, 3, dan 4. Nah, dari kondisi prakanker ataupun kanker, yang paling sering menyebabkan perdarahan pasca sanggama, apalagi rutin, adalah kemungkinan sudah kanker dari mulut rahim. Sehingga pada penanya kita, viewer kita tadi, sudah saatnya untuk diperiksa secara seksama, kita tentukan dari mana sumber dari perdarahan tersebut. Sahabat sekalian, kenapa sih bisa terjadi perdarahan pasca sanggama? Karena pada lesi prakanker yang berat atau pada kanker serviks, itu jaringannya sudah tidak sehat dan sering sudah rapuh. Sehingga ketika terjadi penetrasi dan saat hubungan seksual, jaringan itu menjadi terbuka atau mungkin terlepas sebagian atau mungkin terbuka pembuluh darahnya sehingga keluar darah. Dan mungkin menarik untuk disampaikan bahwa ternyata sebagian besar pasien kanker serviks di Indonesia itu datang atau baru mencari pengobatan ketika terjadi perdarahan pasca sanggama. Dan jarang yang misalnya kok saya keputihan berulang, kadang-kadang belum aware, tapi ketika sudah terjadi perdarahan pasca sanggama baru periksa ke rumah sakit, ternyata sudah didapatkan suatu kanker. Jadi demikian sahabat, deskripsi singkat tentang perdarahan pasca sanggama ini. Semoga memberikan pemahaman yang lebih baik dan tentunya kita lebih waspada dan lebih care terhadap kesehatan kita. Demikian, take care.
Stay healthy. See you tomorrow. Mari dukung channel ini dengan memberikan like, share, comment, and subscribe.